Biasa Bu ya. Wali. Untuk konsep secara umum. Aku tak ngomong. Oh iya, silakan. Masuk kontok sing tak aku sing ngomong barang. Oke. Jadi gini ya, ada beberapa video yang beredar bahwa seolah-olah itu penjarahan. Tapi sebetulnya yang terjadi bukan begitu. Memang karena kemarin itu terputus ya. Terputus antara Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran. Mungkin sekarang baru mulai dikerjakan, sehingga bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter kurang lebih 6 jam. Jadi baru pagi tadi nyampe, karena mestinya 9 jam, tapi baru karena ditambah muter 6 jam, jadi baru tadi pagi nyampe. Kemudian kita baru bisa membagi. Jadi mungkin mereka juga memang kelaparan kondisinya. Jadi sekali lagi bukan penjarahan. Karena kita harus membaca situasi, karena tidak ada pasar yang buka, tidak ada toko yang buka, karena semua takut sehingga semua mengungsi. Nah, semua bahkan bahan makanan yang kita bawa itu ada dari Palu, dari Makassar. Sekali lagi itu bukan penjarahan. Saya berarti kalau nggak salah di Majene ya, aku juga nggak tahu, tadi sempat lihat video, supaya jangan sampai kemudian terkesan bahwa itu seolah apa yang salah, mungkin tidak. Jadi yang terjadi seperti itu karena ada putus apa namanya, Makassar ke Mamuju. Bu, setelah melihat video itu Ibu menelpon siapa untuk melakukan proses? Itu kan kita makanan kita. Jadi makanan kita kan memang tadi saya suruh minta, karena warga itu tersebar kan, mereka ngungsi di tempat yang tinggi karena itu mereka ada di sepanjang jalan gitu. Jadi mereka memang ada di jalan. Jadi sebetulnya ya lumrah gitu loh. Lumrah gitu, karena mereka mungkin sudah lapar. Kemarin sore aku masak dewe sampean. Yo karena kita butuh cepet, akhirnya aku masak sendiri. Aku datang sampai jam 5:30 kalau nggak salah aku masak, bagi-bagi itu supaya cepet. Jadi mungkusi sendiri, masak sendiri gitu. Tapi dibantu teman-teman Tagana di sana. Maksudnya aku juga ikut turun. Kira-kira untuk antisipasi Supaya terulang. Enggak, kalau ini sudah. Tapi nanti ke depan balai-balai kita punya 41 balai, nanti juga ditambah diklatnya kita ada 6 kalau nggak salah. Itu akan kita jadikan semacam tempat untuk ya gudang kita. Jadi sekarang ini kan ada di balai tertentu, sehingga kesulitan mobilisasinya saat kemudian ada masalah transport. Jadi dari Palu biasanya 7 jam. Ini kemarin nambah 4 jam. Jadi sehingga baru nyampe pagi tadi. Wes, Bu, untuk tempat yang terisolasi sendiri, apakah nanti ada bantuan alat untuk dibawa ke tempat yang lebih aman atau seperti apa? Enggak, sekarang mereka memang udah mengungsi rata-rata. Ini kemarin nambah 4 jam. Jadi sehingga baru nyampe pagi tadi. Wes, Bu, untuk tempat yang terisolasi sendiri, apakah nanti ada bantuan alat untuk dibawa ke tempat yang lebih aman atau seperti apa? Enggak, sekarang mereka memang udah mengungsi rata-rata. Mereka mengungsi di tempat yang tinggi. Jadi kita masang tenda di tempat-tempat yang tinggi. Kemarin kalau di Mamuju tuh ada di sekitar stadion. Kemudian ada di sekitar kantor gubernur. Kemudian ada di ada di akses ke jalan bukan jalan tol, jalan utamanya ke jalan Mamuju. Bu, untuk bencana lain yang di Kalimantan Selatan banjir itu seperti apa Bu penanganan langkah? Ya, kita sekarang lagi nyiapkan, balai kita sudah menjadi posko untuk untuk dapur umum. Nah, aku belum dapat laporannya detail, tapi kita sudah ngirim bantuan ke sana untuk makanan. Ya, tidak sesulit Mamuju yang Kalimantan itu, karena kan ada mengenam, tapi bahwa karena kalau Mamuju itu ada medan terputus, sebagainya seperti itu. Secara psikologis mereka juga berat gitu. Kalau di lokasi banjir ini kan ada beberapa tempat atau titik-titik yang banjir. Lokalisirnya seperti apa Bu untuk istilahnya pengungsian mereka Bu? Enggak, ya mereka tahu kemana, biasanya mereka mengerti bagaimana harus mengungsi. Jadi aku juga kaget kan, aku baru sekali ini lihat gitu kan. Kok penuh, macet gitu jalan di atas. Kenapa? Ternyata mereka mengungsi ke tempat tinggi. Jadi warga sebelumnya punya punya
anu sendiri apa kearifan lokal sendiri. Bu, ini kan sudah diinstruksikan Presiden Bu ya untuk yang Kalimantan Selatan juga. Langkah konkret Bu. Sudah konkret gitu loh tadi tak ngomong. Artinya yang segera akan dilakukan Bu ini Bu. Iya, Artinya itu kan wes terjadi kan loh. Tadi aku sudah cerita gitu loh. Ono kamu tuh. Aku udah memang ketahanan apa? Takoni kok getak-getak gitu. Bu, yang di Mamuju kapan dicek kembali Bu? Hah? Untuk memastikan bantuan itu. Aku orangnya di sana sekarang Sudah orangku. ya? Oh. Ada direkturku ke sana. Dia seminggu mungkin di sana. Kehadiran Bu Risma Kenapa? kehadiran Bu Risma di sana dibutuhkan lagi untuk membuat warga. Ini sing aku Senin kudu nang ngene Kalimantan. Ya apa carane? Dipelah dulu ta. Aku Senin mau ke Kalimantan, ya. Oh, yang banjir itu. Bu? Iya. Bu, warganya di Bukit itu apa enggak turun lagi Bu? Masih takut tsunami? Enggak, iya, tapi kita juga enggak berani nyuruh turun. Karena kan kalau kita nggak tahu, karena menurut Bu Dwi Korita bahwa akan ada susulan, jadi kita juga nggak berani merintahkan turun. Nanti kalau ada kayak terjadi di Palu itu kan bahaya. Jadi ya sudah biar di atas malah tadi aku nyarankan sudah biar di atas. Cuman kalau di atas kan mereka harus kita berikan tadi makanan dan sebagainya, karena mereka tidak tinggal di rumahnya sendiri. Itu ya. Yes.